Salam satu nyali Wani. di bukan orang dalam ya untuk ya kita udah lama masih bilang nggak podcast dan kali ini kita ada di RMB Apparel di Jombang teman-teman ya. Iya. Ini salah satu partner kita yang selalu setia mensupport EJ sampai mungkin akhir musim ini Mas ya. Kita mau renewal kontrak sampai 5 musim ke depan. Masuk kalah kapal api ya. Oke teman-teman ya. Di momen bulan Ramadan ini kan selepas Persibaya ditahan imbang oleh PSIS Semarang ya dengan skor 1-1 cukup menyakitkan dan viral Mas Bim. Viral di mana-mana karena tadi membahas soal harusnya bisa menang malah imbang karena ada peluang emas dari Opan pemain kita yang gagal. Seperti apa Bim? Ada cerita untuk after match 1-1 menghadapi PSIS Semarang dengan sebenarnya anak-anak atau juga teman-teman bonek maupun juga pemain Persibaya ya inginlah meraih kemenangan karena melewati Dewa United kalau bisa menang. Semua kecewa, Ya. pasti. Ya karena memang walaupun tidak kalah ya, tapi kan waktu itu ada peluang untuk menjadi runner up sementara klasmen. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ekspektasi kita bukan meremehkan PSIS ya. Dalam kondisi saat ini PSIS mau diukur dari manapun posisinya ada di bawahnya Persibaya di klasmen ya. Artinya sebenarnya peluang Persibaya waktu itu sebelum berakhirnya laga itu harusnya menang. Ekspektasi semua. Saya kira mungkin juga di manajemen Persibaya juga ekspektasinya menang. Makanya saya bilang tadi semua kecewa. Tapi apapun itu ya itulah sepak bola gitu. Itu yang dikatakan Paul Munster after match ya pada preskon. Ya ini sepak bola meskipun di babak kedua harusnya bisa mencetak 2-3 gol dari peluang tercipta. Kemudian ada peluang terakhir dari Opan yang gagal. Paul Munster mengatakan kita mensupport Opan karena memang serangan netizen ini cukup kacau nih kalau saya bilang sih terlalu. Oke kita mengkritik hanya pun juga mungkin ya kecewa juga belak-belakan kecewa cuma nggak perlu harus dilontarkan dengan kata-kata kotor teman-teman ya. Apalagi sampai saya baca ada yang sampai ke keluarga ya janganlah teman-teman janganlah. Karena kita kalau kritik ya kritik aja ke pemain atau enggak masalah wajar kok. Karena juga mempengaruhi mungkin juga bagaimana daya jual Persibaya meskipun nama besar kalau seperti ini dilihatnya seperti Opan pun menjadi korban bagaimana teman-teman menyoroti dengan kata-kata kotor Mas Bim. Akhirnya kan ada cerita bahwa pemain lokal ini mending main di klub yang tanpa supporter atau juga klub yang jangan sampai seperti itu lagi. Ini yang kita takutkan apalagi kita juga punya pembinaan yang cukup bagus Mas Bim. Takutnya secara mental pemain-pemain yang promosi ke senior takut dulu sebelum naik. Betul. Akhirnya performnya nggak maksimal gitu loh. Itu yang kita efeknya panjang masalahnya. Mungkin teman-teman juga harus bersabar juga mengontrol lah. Kita nggak bisa mengatur netizen cuma saran aja semoga sih karena bagaimanapun juga Opan salah satu pemain yang berjasa membawa Persibaya promosi waktu itu toh ya. Soal permainan Mas Bim, ada yang beberapa menyoroti harusnya juga kita nggak harus fokus ke peluangnya Opan karena harusnya Persibaya bisa mencetak gol dari beberapa proses lah gitu. Betul. Kembali lagi ke setelah laga lawan Persib kita bisa cetak 4 gol. Rasanya kemarin cetak 1 gol aja susah. Artinya ya ada hal teknis yang finishing lah kalau boleh kita katakan dari lini depan. Kemarin ada beberapa peluang dari Bruno, dari Flavio, dari Rizky Dwi ataupun dari pemain-pemain lainnya yang belum bisa dikonversi jadi gol. Sampai akhirnya yang terjadi di menit akhir kita malah kegulan dengan ya mungkin satu sisi kembali lagi itu sebenarnya bukan penyakit ya itu kebiasaan lama Persibaya yang sering waktu beberapa musim lalu itu terjadi gol di menit-menit akhir. Kurang konsentrasi, kurang fokus. Ya apapun itu memang harus ada perbaikan. Kalau tadi Persibaya tadi pagi sudah memposting di akun ofisialnya sudah bersiap musim depan dengan beberapa pemain yang memang masih ada sisa kontrak, harusnya ada sisi hal lain selain teknis yang harus diperbaiki untuk lebih fokus di menit-menit akhir. Iya sebenarnya sih. Ya. Ada postingan terbaru dari official soal beberapa bahkan disebutkan ya nama-namanya. Disebutkan ya benar sih itu karena memang kontraknya masih ada musim depan akhirnya memang disebutin. Oke, next adalah setelah Lebaran dan juga mungkin libur FIFA Matchday, kita akan menghadapi Persija dengan beberapa pemain absen ya. Yang paling disayangkan sebenarnya nama Rivera ya Mas Bim. Rivera ini beberapa game
bagus ya, trennya bagus, bahkan sekarang top skor sementara Persibaya dengan 7 gol dan top assist dengan 5 assist-nya. Artinya memang di awal musim yang Kontribusi besar. sempat di sorot akhirnya karena menunjukkan menjadi pemain yang sangat-sangat apa ya, diharapkan lah. diharapkan karena dengan statistik yang waktu di Madura itu sangat-sangat hebat. Tapi memang membuktikan meskipun perlahan tapi pasti toh. Gitu. Ada komentar nanti dalam menghadapi Persija Mas Bim? Pasti akan memutar otak, kembali lagi memutar otak, tidak hanya Rivera tapi Tumbas yang dipasang di tengah sudah katakanlah dalam tanda kutip sudah klik, akan absen juga. Artinya akan kerja keras Paul Munster untuk opsi-opsi yang ada di tengah kan hanya tinggal Andre, Gilson, siapa lagi yang bisa di tengah? Bruno bisa ditarik ke tengah karena kan kita ada Rashid kan pasti. Artinya gini, dengan 8 pemain yang 6 pemain asing bisa masuk, artinya besok semua pemain Persibaya yang bisa main bisa langsung dimainkan. Potensi sebenarnya kita berharap bisa paling enggak seperti Rivera bisa bermain, tapi memang akumulasi kartu karena di kubu Persija pun pincang juga toh. Gustavo kartu merah kemarin ya, sama Kudela. Kayos ya. Kudelanya masih cedera tapi belum tahu update-nya, mungkin sudah bisa dimainkan atau belum. Menuju ke 7 laga terakhir kalau nggak saya kita terpaut 9 poin dari Persib Bandung, 1 poin dari Dewa United. Tapi kalau kita lihat lawan-lawan Persibaya pun juga away Persija, away Kediri, away Malang, Arema, Borneo. Kalau home sih lawan Madura, Bali ya. Di laga terakhir kan. Saya lupa satunya siapa. Melihat seperti apa, Mas? Masih cukup menarik karena Borneo juga belum sekonsisten musim lalu, baik itu home ataupun laga tandang. Bali juga belum konsisten, terakhir malah main di Bali kalah dari Biak. Arema 2 laga terakhir menang sama Persija sama menang lawan Barito. Madura di lokalnya tidak terlalu bagus, tapi lolos semifinal di Asia ya. Kemarin menang 3-0 lawan tim Taiwan. Mana lagi satunya? Lali aku. Persija, Madura, Arema, Persik, ya. Borneo, Bali home, kudune ana away mang. Ya sisa 1 Mbok sapa? Sleman sudah, Persik. Sudah. Wis nanti kita akan Oke. Prediksi Persibaya finish di peringkat berapa terakhir? Bisa 2, asal bermain konsisten. Karena dengan kondisi saat ini kemarin ya, kalau lihat gestur ya, ini penglihatan saya semoga benar, semoga benar. Gestur pemain waktu keluar dari mixon itu memang si Opan dengan digandeng beberapa pemain terlihat benar-benar terpukul, tapi lainnya sudah sedikit tenang, tidak terlalu nunduk, bahkan bisa menatap ke muka, ada yang tersenyum, artinya cukup lama waktu itu di kamar ganti ya, mungkin saling menguatkan yang akhirnya akan fokus kembali. Atau mungkin juga pandangan saya salah, karena memang senangnya sudah mau libur. Iya benar sih. Itu faktor lain ya, mungkin faktor lain. Sama Semen Padang. Semen Padang benar. Tapi ingat kita belum pernah menang sama tim promosi tahun ini. Semen Padang belum menang, Malut nggak pernah menang. Iya. Ya kan? Sama satunya lagi siapa? Siapa promosi yang musim ini promosi? Solo, Semarang. Apa? Enggak musim lalu sing promosi. Yang ketiga kan Malut. Malut, Semen Padang juara. Runner up. Juara Liga 2 musim lalu. Iya. Biak menang kita. Dia menang. Ya makanya sama 2 tim ini kan kita nggak menang. Malut jelas kita kalah sama seri ya. Semen Padang kita seri tantangan. Karena Semen Padang sendiri kan butuh poin untuk degradasi. Kita nggak tahu nanti di laga-laga akhir bagaimana. Karena ada tren yang lucu. Kayak kita kalau menghadapi tim papan bawah banyak kalahnya. Tim papan bawah artinya lagi kondisi ya. Karena kalau kita bilang kayak Semarang pun kita sulit ya. Semarang, Sleman, Solo kalah semua kita. Oke, singkat aja untuk podcast di Bukan Orang Dalam. Prediksimu dulu dong. Peringkat 3. Peringkat 3. Lah aku sih peringkat 3.
Mohon maaf ya karena kita Kalau nggak kepleset juara runner up. Oke, Prediksi. wis, salam satu nyali. Wani.